Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Rais TV yang dirahmati Allah. Matahari senja perlahan meredup, meninggalkan langit dengan warna jingga kemerahan yang memikat. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Madinah, seorang pemuda bernama Abdullah tengah duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat bersama ayahnya, Abu Bakar. "Bapak, apa yang membuatmu begitu murung hari ini?" tanya Abdullah, memperhatikan kerutan di dahi ayahnya. Abu Bakar menghela napas, "Aku memikirkan masa depan kita, Abdullah. Kekacauan di negeri ini semakin parah. Kezaliman penguasa semakin menjadi-jadi. Aku khawatir, anakku, kita akan hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan." Abdullah mengangguk, "Aku mengerti, Bapak. Tapi kita harus tetap teguh dalam iman dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Ya, anakku, kita harus terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran," sahut Abu Bakar, matanya berbinar dengan semangat. Di tengah percakapan mereka, seorang pemuda lain, Umar bin Khattab, datang menghampiri. Umar adalah sahabat karib Abdullah dan dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berwibawa. "Assalamualaikum," sapa Umar, "ada apa ini? Kenapa wajah kalian muram?" "Kami sedang membicarakan keadaan negeri ini, Umar," jawab Abu Bakar. "Kezaliman penguasa semakin menjadi-jadi, dan rakyat hidup dalam ketakutan." "Ya, aku juga mendengar kabar buruk itu," timpal Umar, "tapi janganlah kita putus asa. Kita harus bersatu dan melawan kezaliman ini." Abdullah dan Abu Bakar terdiam, merenungkan kata-kata Umar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya pasrah dan berdiam diri. Mereka harus berjuang untuk perubahan, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Esok paginya, Abdullah dan Umar bertemu di Masjid Nabawi, tempat para sahabat Nabi Muhammad SAW berkumpul untuk beribadah dan berdiskusi. Di sana, mereka bertemu dengan sahabat-sahabat lain, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. "Saudaraku," ujar Abdullah, "kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kezaliman yang terjadi di negeri ini. Kita harus menentang penguasa yang zalim dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Ya, benar," sahut Abu Ubaidah, "kita harus bersatu dan berjuang untuk kebaikan." "Tapi bagaimana caranya?" tanya Sa'id. "Penguasa kita sangat kuat dan memiliki banyak pasukan." "Kita tidak perlu melawan dengan kekerasan," jawab Umar, "kita akan melawan dengan kekuatan iman dan kebenaran. Kita akan menyebarkan ajaran Islam dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para sahabat sepakat untuk bersatu dan berjuang melawan kezaliman. Mereka berjanji untuk menyebarkan pesan-pesan Islam dan mengajak masyarakat untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Berita tentang perlawanan para sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap penguasa yang zalim menyebar dengan cepat. Masyarakat mulai tergerak hatinya dan tertarik dengan pesan-pesan Islam yang mereka sebarkan. Namun, penguasa yang zalim tidak tinggal diam. Dia merasa terancam dan mulai menekan para sahabat. Dia menangkap beberapa sahabat dan menyiksa mereka. Di tengah tekanan dan ancaman, para sahabat tetap teguh dalam iman dan keyakinan mereka. Mereka terus menyebarkan pesan-pesan Islam dan mengajak masyarakat untuk berjuang bersama. Di tengah hiruk-pikuk perlawanan rakyat, muncul seorang pemimpin baru yang menjanjikan perubahan dan keadilan. Namanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah seorang pemimpin yang cerdas dan karismatik, namun di balik kecerdasannya tersembunyi ambisi yang besar. Muawiyah berhasil merebut kekuasaan dengan janji-janji manisnya. Dia menjanjikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi rakyat. Namun, setelah berkuasa, sifat aslinya mulai terungkap. Muawiyah ternyata haus akan kekuasaan. Dia menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Dia menindas rakyat dan mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya, bukan untuk kebaikan rakyat. Muawiyah mengangkat anak dan saudaranya ke posisi penting dalam pemerintah. Mereka kembali teringat pesan-pesan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mereka lupakan. Perlawanan rakyat kembali berkobar. Mereka menentang Muawiyah dan keluarganya. Mereka menuntut keadilan dan kebenaran. Namun, Muawiyah dengan pasukannya yang kuat berhasil meredam perlawanan rakyat. Muawiyah terus berkuasa dan semakin zalim. Dia menindas rakyat dan mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya. Di tengah kezaliman Muawiyah, muncul seorang tokoh yang berani menentang kekuasaan dan menuntut keadilan. Namanya adalah Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Husain adalah seorang pemimpin yang berakhlak mulia dan berjiwa besar. Dia menentang kezaliman Muawiyah dan menyerukan kepada rakyat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husain dan pengikutnya berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka berhadapan dengan pasukan Muawiyah yang kuat. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, Husain dan pengikutnya gugur sebagai syuhada. Tragedi di Padang Karbala menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman dan pengorbanan untuk menegakkan kebenaran. Setelah kematian Husain, Muawiyah semakin kuat dan berkuasa. Dia terus menindas rakyat dan mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kezaliman Yazid, muncul seorang pemimpin baru yang menjanjikan perubahan dan keadilan. Namanya adalah Abd al-Malik bin Marwan. Abd al-Malik adalah seorang pemimpin yang cerdas, tegas, dan berwibawa. Abd al-Malik berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah. Dia menerapkan kebijakan-kebijakan yang adil dan bijaksana. Dia membangun infrastruktur, mengembangkan ekonomi, dan memperkuat pertahanan negara. Kisah Khalifah Muawiyah dan keluarganya merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Kekuasaan yang disalahgunakan akan membawa malapetaka bagi diri sendiri dan rakyat. Kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kekuasaan menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi dan menindas rakyat. Teguh dalam iman dan keyakinan. Jangan pernah menyerah dalam melawan kezaliman. Bersatu dan berjuang untuk kebaikan. Kekuatan persatuan akan mengalahkan kekuatan individu. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Gunakan kekuasaan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Jangan terlena oleh kekuasaan. Kekuasaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikaplah rendah hati dan tidak sombong. Kekuasaan tidak menjamin kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu berjuang untuk keadilan dan kebenaran.